Nah, kalau kita hafal tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan mengenai apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, panjenengan hafal di situ, lah berarti ini yang disebut kenal diri. Itu yang disebut mengenal diri. Panjenengan sudah kenal diri. Ini kunci dasar. Artinya kalau panjenengan bisa mengerti, memahami arti maksudnya, mengetahui kemana arah tujuannya, nanti wahyu pancagaib ini akan aktif sendiri. Gitu loh. Wahyu pancagaib ini akan aktif sendiri di dalam diri panjenengan. Nah, kalau panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, apalagi hafal, wahyu pancagaib di dalam diri panjenengan itu tidak bisa aktif. Karena apa? Karena kontaknya panjenengan nggak tahu. Di situ. Nah, kalau wahyu pancagaib ini bisa aktif di dalam diri panjenengan, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri. Maka dalam situasi dan kondisi apapun, panjenengan berada di dalam kekuasaan guru sejati panjenengan. Panjenengan akan menjadi tanggung jawabnya guru sejati panjenengan. Nah, guru sejati ini adalah sebaik-baiknya guru, sebenar-benarnya guru. Satu-satunya guru, satu-satunya pembimbing yang tidak akan pernah mencelakai panjenengan. Yang tidak akan pernah menyesatkan panjenengan, yang tidak akan pernah merugikan panjenengan. Kalau saya masih bisa, membohongi panjenengan saya masih bisa. Tapi kalau guru sejati panjenengan, hidup panjenengan tidak bisa. Untuk bisa mendapatkan bimbingan langsung dari guru sejati panjenengan, panjenengan harus kenal diri panjenengan. Yang berarti harus ngerti, harus paham apa arti maksudnya diri panjenengan, harus mengetahui kemana arah tujuannya diri panjenengan. Di situ baru panjenengan bisa mendapatkan bimbingan langsung dari guru sejati panjenengan terkait kitab Lauhul Mahfuz. Paham nggih? Itu baru di situ. Apalagi kalau panjenengan sampai bisa menceritakan satu demi satu sebagai wahyu pancagaib, kunci, paweling, asmo, mijil, singkir, sebagai sedulur papat kalimo pancer, mutmainah, alwamah, hidup, amarah, supiyah. Panjenengan bisa menceritakan ini. Wow. Itu keren sekali. Itu edan. Kunci adalah mutmainah. Asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manembahing kawula Gusti. Sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur, rupanya putih, tempatnya di mata, tugasnya melihat. Kumpulkan kesadarannya. Seluruh
air di dunia ini datang di depanku. Kiamat itu, Rek. Kiamat itu. Lah tidak ada satupun tempat yang tidak dilewati air kan? Paweling. Paweling adalah aluamah, asal usulnya dari sari-sarinya angin. Sikapnya manunggaling kawula Gusti. Sifatnya menerima keputusan Gusti. Kiblatnya selatan, rupanya kuning. Tempatnya di hidung, tugasnya mencium. Kumpulkan kesadarannya. Seluruh angin datang kepadaku. Aku sumuk. Wah, morat ngarit kabeh. Jagat ki morat marit kabeh. Apa enggak ngeri panjenengan? Apa enggak mengerikan? Ini puncak. Ini tertinggi. Dan tidak ada satupun air, tidak ada setetes pun air yang tidak akan patuh kepada panjenengan. Lalu yang memerintahkan ratunya air. Tidak ada sehembus angin pun yang tidak patuh kepada panjenengan. Karena yang memerintah itu ratunya angin. Ditambah lagi asmo. Asmo adalah hidup. Asal usulnya dari Dat Maha Suci hidup. Sikapnya leburing kawula Gusti. Sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Kiblatnya tengah, rupanya bening. Tempatnya di jantung, tugasnya menghidupkan. Dikumpulkan kesadarannya. Seluruh manusia hidup yang ada yang sudah terlanjur dipendem, dikubur, bangkit semua hidup. Kebek jagate jenengan orang di rumah. Langgo nampung ki. Sampean piye sampean kuwi? Gimana? Mijil. Mijil adalah amarah. Asal usulnya dari sari-sarinya api. Sikapnya sampurnaning kawula Gusti. Sifatnya merasakan kenyataan Gusti. Kiblatnya barat, rupanya merah. Tempatnya di telinga. Tugasnya mendengar. Dikumpulkan kesadarannya. Ketika kita merapal itu kan kesadarannya buyar. Terbagi-bagi. Ya. Ketika kita merapal itu kesadaran kita itu terbagi-bagi. Nyentuh ini, nyentuh kunci, nyentuh amarah, nyentuh. Kabeh tersentuh kesadaran itu. Terkumpulkan kesadarannya. Seluruh api datang di hadapanku. Aku sedang kedinginan. Piye jenengan piye? Ngedap-ngedapi kuwi. Terlebih lagi singkir, tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang tidak berada di atas bumi. Singkir adalah supiyah. Asal usulnya dari sari-sarinya bumi. Kumpulkan kesadarannya. Seluruh bumi, aku kepengen joget dangdut. Ayo. Masih nggak runtuh apa? Sing ora runtuh apa? Jenengan kuwi piye lho? Tapi bagaimana kita bisa menggunakan itu? Lah wong menguasai saja ndak. Panjenengan harus bisa menguasai wahyu panca gaib agar supaya panjenengan bisa menggunakan wahyu panca gaib.
Makanya wahyu pancagaib diimbangi dengan makanya wahyu pancagaib itu diimbangi dengan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan. Bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Makanya wahyu pancagaib itu diimbangi dengan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan. Jagalah pikiranmu, karena pikiran bla 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 itu. Sebab karena itu wahyu pancagaib diimbangi dengan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan. Heh putra ningsun, sami para satriya lan wanita, mreneo sun jarwani, mangertiya jeneng sira kabeh wis sun sabda. Dadi kitab suci sejati ada makna. Wastanipun iku wujudira, wulangreh sejati dadiya uninira, berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putra ningsun. Kalau tidak diimbangi dengan ini, oh panjenengan dajjal, panjenengan iblis. Karena apa? Karena bisa menyaingi Maha Suci. Karena apa? Karena ini puncak. Ini tertinggi. Agar supaya bisa menjadi Maha Suci itu sendiri, yang dalam artian manunggal dengan Maha Suci itu sendiri, tidak memusuhi Maha Suci, tidak menyaingi Maha Suci, melainkan manunggal jadi satu kesatuan dengan Maha Suci, makanya diimbangi dengan 3 ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan ini. Kalau tidak, panjenengan akan menjadi sisi gelapnya Maha Suci. Tuhan itu memiliki 2 sisi. Satu sisi adalah terang, yang satu sisinya adalah gelap. Yang terang ini, sisi yang terang ini, yang selama ini kita sebut-sebut sebagai Tuhan. Sedangkan sisi yang gelap ini, yang selama ini kita sebut-sebut sebagai iblis, dajjal, setan itu. Nah, karena adanya 2 hal ini, alam semesta seisinya bisa ada sampai sekarang. Kalau cuma ada salah satunya, ya nggak ada. Makanya 2 hal ini harus manunggal menjadi satu kesatuan tersebut manunggal jati, yang sering saya bahasakan manunggal jati. Lah untuk mengalami itu gampang banget. Ya. Untuk mengalami itu gampang sekali. Untuk mengalami itu mudah sekali. Nggak pakai tirakat puasa bertapa, nggak pakai uber sampai sesaji tumpeng, ndas kebo, enggak. Apa kebo segeluntung, enggak. Nggak pakai dupa hiyo, dupa gunung kawi, menyan Arab, menyan Cina, enggak pakai semua itu. Bahkan tidak pakai uang. Pakainya apa Pak Web? Pakainya jenengan bisa mengerti, memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib, dan mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib. Hafal, itu tok. Baru panjenengan bisa menguasai wahyu pancagaib. Nah, kalau panjenengan bisa menguasai wahyu pancagaib, sudah bisa menguasai wahyu pancagaib, nah itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ngedab-ngedabi. Sebab karena itu siapapun yang bisa menguasai wahyu pancagaib disebut sebagai manusia setengah dewa. Itu. Dan semuanya itu adalah diri panjenengan sendiri. Nggak jauh, nemplek. Jadi satu sama diri panjenengan. Nah, selama panjenengan belum mengenal diri, yang berarti belum ngerti, belum paham, belum tahu siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, dan hendak kemana diri panjenengan, ya belum bisa.
Jadi tidak bisa salah satunya ya, tidak bisa. Diri itu semuanya. Jadi tidak bisa jenengan cuma mengkaji wujudnya saja, tidak bisa. Panjenengan mengkaji dalamnya saja itu tidak bisa. Karena diri kita itu terdiri dari 3 hal. Raga atau wujud, jiwa atau sukma, hidup atau ruh suci. Nah itu ketiga-tiganya harus dikaji agar supaya ketiga-tiganya bisa manunggal. Itu ngedap-ngedapin. Itu luar biasa karena ini puncaknya puncak tertinggi, setelah ini nggak ada. Nah kalau belum bisa ya berarti belum ngerti, belum paham, belum tahu. Makanya harus ngerti, harus paham, harus tahu agar supaya bisa. Dan semua manusia hidup itu sesungguhnya bisa. Nggak ada manusia hidup yang nggak bisa, itu nggak ada. Yang bisa itu berarti belum ngerti, belum paham, belum tahu. Katanya Pak Web, apapun yang kita pikirkan akan terjadi. Bener. Dan itu sangat tepat. Apapun yang kita pikirkan akan terjadi kalau sampai terucap. Apapun yang kita batin akan terjadi kalau sampai terucap. Apapun yang kita maui akan terjadi kalau sampai terucap. Kalau sampai terucap. Lah terus caranya bagaimana Pak Web? Lah tadi sudah saya uraikan, jenengan mampu mencernanya enggak nanti? Jenengan mampu mencernanya enggak tadi? Kan sudah saya sampaikan. Kunci adalah mutmainah. Jadi tidak bisa dengan menguraikannya dengan kunci adalah mutmainah. Itu sepihak. Kalau panjenengan menguraikannya seperti itu berarti sepihak. Maka itu adalah komunikasi. Ya, penguraian tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku itu komunikasi. Jadi panjenengan tidak bisa menguraikannya kunci adalah mutmainah, itu tidak bisa. Lah yang bisa seperti apa? Kunci adalah mutmainah. Nah itu kan komunikasi ya. Nah kalau panjenengan menguraikannya kunci adalah mutmainah, itu bukan komunikasi itu. Yang masuk dalam kriteria komunikasi kunci. Kunci adalah mutmainah, asal usulnya dari sari-sarinya air. Sikapnya manunggaling kawula Gusti, sifatnya pasrah kepada Gusti. Kiblatnya timur, rupanya putih, tempatnya di mata. Tugasnya melihat. Lah ini kalau panjenengan belum mengerti dan belum memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan belum mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib, kesadaran panjenengan ini tidak akan mampu menyadari kemana saja tersebarnya tersebarnya kesadaran cinta kasih sayang hidup ini tadi. Ketika berucap kunci adalah mutmainah, lebih sempurna lagi, wahai kunci. Kunci adalah saudaraku mutmainah, lebih sempurna lagi itu. Bla 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 bla. Lah ketika saya menguraikan itu, menyampaikan itu, kesadaran saya, kesadaran cinta kasih sayang hidup saya ini akan menyebar ke setiap titik itu tadi, setiap titik yang saya uraikan tadi. Nah, ini kalau panjenengan belum mengerti, belum paham, belum tahu, kan panjenengan enggak,
kesadaran panjenengan kan tidak mampu menyadari kemana saja tersebarnya kesadaran cinta kasih sayang hidup ini tadi. Nah, jadi panjenengan akan enjoy saja di situ, akan enjoy saja. Nah, kalau panjenengan mengerti, memahami, dan mengetahui kesadaran panjenengan, artinya kesadaran panjenengan akan mempunyai kemampuan menyadari kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan ini tadi, ketika menyampaikan tentang apa dan bagaimana itu kunci, itu menyebar ke setiap kalimat, ke setiap sabda itu tadi. Nah, dikarenakan kesadarannya mampu menyadari tersebarnya kesadaran cinta kasih sayang hidup ini tadi, kan bisa mengumpulkan ulang. Kumpulkan kesadarannya, ini yang dimaksud manunggal jati, dimanunggal jatikan dulu. Dimanunggal jatikan. Kumpulkan kesadarannya, lalu apa? Panjenengan mau ngomong apa? Dalam keadaan manunggal jati ini tadi, panjenengan mau ngomong apa? Panjenengan mau ngomong berulang-ulang kali, bahkan 100 kali panjenengan berucap. Nah, kalau sikon panjenengan, situasi dan kondisi panjenengan tidak dalam keadaan manunggal jati, ya cuma omongan tok, suara tok. Kejadiannya nggak ada. Kejadiannya nggak ada. Yang bisa menjadikan panjenengan bisa apa saja itu adalah situasi dan kondisi manunggal jati. Kalau tidak dalam situasi dan kondisi manunggal jati, panjenengan manusia biasa. Bukan manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa itu kalau dalam situasi dan kondisi manunggal jati. Di luar situasi dan kondisi manunggal jati, panjenengan itu manusia biasa, manusia lumrah. Sebab karena itu manunggal jati harus dipertahankan. Agar supaya panjenengan sesuai dengan kekudangane Romo. Agar supaya panjenengan senantiasa bisa, agar supaya otak atau pikiran panjenengan, hati atau batin panjenengan, kelamin atau syahwat panjenengan bisa kalau tidak, panjenengan akan keluar dari situasi dan kondisi manunggal jati. Nah, kalau panjenengan tidak dalam situasi dan kondisi manunggal jati, panjenengan manusia lumrah, manusia biasa, bukan manusia setengah dewa. Paham nggih? Sebab karena itu saya menekankan panjenengan harus mengerti, harus memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Serta mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku hingga hafal. Sebab panjenengan memiliki senjata paling pamungkas, yaitu wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Itu enggak ada yang lebih dari itu. Namun walaupun panjenengan memiliki bahkan manunggal dengan
senjata paling pamungkas ini, dia tidak akan berguna apa-apa. Lawang tidak bisa digunakan. G. Apa yang sedang kesimpulannya, apa yang sedang kita kaji bersama, ini bukan remeh. Ini bukan remeh. Yang sedang dikaji bukan hal yang remeh. Pada usia segitu, panjenengan sudah terlanjur banyak masalah, banyak kepentingan. Maka yang dikaji bukan hal yang remeh. Gampang tidak? Pasti tidak gampang. Nah, kalau yang dikaji remeh, namun kalau panjenengan konsekuen, kalau panjenengan apa ya? Ya konsekuennya. Kalau panjenengan konsekuen, mengikuti, yang berarti melakukan loh ya. Dua hal yang dimotivasikan, yaitu diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, bisa, aslinya gampang. Karena rahasianya di dua hal itu. Kalau panjenengan sampai mengalami kesulitan, nah berarti di antara dua hal ini panjenengan kurang maksimal. Di antara dua hal ini panjenengan kurang maksimal. Entah ketika bersamadi atau di luar patrap samadi. Ini panjenengan kurang maksimal. Kalau kedua hal yang dimotivasikan secara berulang-ulang ini bisa maksimal, nggak ada sulitnya itu. Wong ilmu ketok kok. Ilmu kasat mata ini. Bukan ilmu gaib. Walaupun namanya wahyu panca gaib. Tapi sesungguhnya nggak ada yang gaib. Realita semua. Nyata semua. Kesimpulannya berarti apa? Memperbaiki praktek panjenengan atau pembelajaran panjenengan atau latihan panjenengan tentang diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, tentang menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Di situ saja. Jiwa panjenengan perlu istirahat. Jiwa panjenengan perlu di-refresh. Jadi jangan sibuk lagi. Jangan sibuk lagi. Nah, caranya mengistirahatkan jiwa panjenengan. Caranya merefresh jiwa panjenengan agar supaya tidak ngorat-ngarit otak atau pikiran panjenengan, ngorat-ngarit hati atau batin panjenengan, ngorat-ngarit kelamin atau syahwat panjenengan. Tidak ngacak-ngacak Baitul Makmurnya panjenengan, Baitul Muharamnya panjenengan, Baitul Muqaddas atau Maqdisnya panjenengan. Adalah diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi,
menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Panjenengan mengalami kesulitan, itu wajar, karena panjenengan baru berlatih tentang dua hal ini. Lah itu yang perlu panjenengan tingkatkan di setiap saatnya. Ketika panjenengan berusaha menghafal atau ketika panjenengan sedang menghafal, panjenengan tidak dalam situasi dan kondisi menikmati rasanya kelakuan diri panjenengan yang sedang berusaha menghafal dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau tentang diam, ketika bersamadi, setelah melakukan patrap, itu terlampau mudah. Karena dia bergantung pada diri panjenengan. Mau apa enggak? Mau diam apa enggak? Itu toh. Kalau panjenengan mau diam ya gampang sekali. Kalau panjenengan enggak mau diam, oh iya. Itu tentang diam. Yang tidak mudah adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Yang panjenengan lakukan di luar patrap samadhi. Ini yang tidak mudah. Karena panjenengan belum terbiasa. Percaya, yakin sama yang dimaksud Tuhan itu panjenengan belum terbiasa. Panjenengan belum terbiasa mempercayai Tuhan sepenuhnya loh itu. Panjenengan belum terbiasa meyakini Tuhan sepenuhnya. Karena kurang yakin sama Tuhan, karena kurang percaya sama Tuhan, maka panjenengan sering mengambil alih kekuasaan Tuhan. Kalau tidak mengambil alih kekuasaan Tuhan, panjenengan ikut campur urusan Tuhan. Nah, itu kebiasaan panjenengan. Jadi panjenengan pasrah kepada Gusti, menerima keputusan. Itu belum terbiasa panjenengan. Makanya sulit. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sulit. Dikarenakan panjenengan sering merebut kekuasaan Tuhan, mengambil alih kekuasaan Tuhan, atau ikut campur urusan Tuhan. Jadi pelatihan di dua hal itu yang perlu panjenengan tingkatkan agar supaya panjenengan mengalami kemudahan di dalam mempelajari ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan mengalami kemudahan menghafalnya. Prakteknya mudah sebenarnya. Sebenarnya prakteknya itu mudah. Prakteknya mudah. Karena apa? Karena di setiap menitnya itu terjadi, itu selalu terjadi pergerakan pada diri kita. Entah itu kaki kita, atau tangan kita, atau tubuh kita.
Itu selalu terjadi selama kita tidak tidur loh. Aktivitas ini akan berhenti ketika kita tidur. Selagi kita belum tidur, selagi kita tidak tidur, aktivitas ini terjadi selama 24 jam full. Artinya sarana untuk menikmati kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu kan nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya kan. Tinggal ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, nah, sikap dan sifat panjenengan, kesadarannya bagaimana? Kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan, sikapnya sebagai wahyu pancalaku apa enggak? Apa bukan? Sifatnya sebagai wahyu pancalaku apa enggak? Apa bukan? Nah, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan tidak sebagai wahyu pancalaku, ketika panjenengan berhasil menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, pasti panjenengan lupa bersyukur. Pasti lupa bersyukur. Lupa mengucapkan terima kasih. Nah, karena lupa, keberhasilan ini akan menjadi sia-sia. Rahasia pencerahannya itu ada di situ. Rahasia pencerahannya itu ada di diamnya ketika panjenengan bersamadhi setelah melakukan patrap. Rahasia pencerahannya itu ada di luar patrap samadhi ketika panjenengan praktek menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu rahasia pencerahannya ada di situ. Nah, kalau rahasianya panjenengan kuasai, praktek rahasianya panjenengan kuasai, sulit karena belajarnya sudah tua, sulit karena banyaknya kepentingan dan masalah, itu tidak masuk. Karena sedulur papat kalimo pancer panjenengan itu tidak kenal usia. Sedulur papat kalimo pancernya bayi dengan sedulur papat kalimo pancernya panjenengan itu sama. Walaupun bayi itu masih balita. Namun sedulur papat kalimo pancernya sama. Karena sedulur papat kalimo pancer itu tidak mengenal usia. Tidak mengenal status, cerdas atau enggak. Dan tidak mengenal masalah. Karena dia dicipta dan tercipta itu bukan untuk bermasalah. Jadi mereka berlima enggak kenal masalah, itu enggak kenal. Jadi masalah apapun makanan buat mereka berlima itu. Dimakan semua, enggak ada yang enggak dimakan itu. Jadi tinggal kitanya. Ketika bersamadhi, ketika diam di saat bersamadhi setelah melakukan patrap, itu mau apa enggak? Mau diam enggak ketika bersamadhi setelah melakukan patrap? Di luar patrap samadhi, ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan diri sendiri,
menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ini mau mensyukuri apa enggak? Bisa mensyukuri apa enggak? Tinggal itu saja. Kalau bisa mau, ya sulit itu enggak ada. Berat itu enggak ada, sulit itu enggak ada. Kalau panjenengan bisa mau. Nggih. Terakhir dari saya. Ini terakhir dari saya. Sebagai penutup kadangan malam ini. Wahyu Pancagaib yang jika manunggal jati menjadi tujuan seluruh makhluk hidup. Wahyu Pancagaib yang jika dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu Pancalaku. Adalah puncak-puncaknya puncak tertinggi. Dikarenakan dalam keadaan atau situasi dan kondisi manunggal jati, panjenengan, siapapun panjenengan, tidak ada bedanya dengan yang dimaksud Tuhan. Maka pantaskan diri panjenengan untuk itu. Layakkan diri panjenengan untuk itu. Kalau sebagai pengkaji diri, kalau sebagai pelaku pengkaji diri, kalau sebagai pengkaji wahyu Pancagaib, panjenengan bisa memantaskan diri, bisa melayakkan diri, itu langkah pertama. Berarti panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Itu langkah awal. Langkah awal adalah memantaskan diri, melayakkan diri, bahwasanya saya sedang mengkaji diri. Saya sedang mengkaji wahyu Pancagaib. Maka wahyu Pancagaib itu, maka diri sejati saya itu, maka saya harus layak, saya harus pantas. Kalau panjenengan sudah layak, sudah pantas sebagai pengkaji diri, sebagai pengkaji wahyu Pancagaib, begitu panjenengan beranjak, secara otomatis panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri panjenengan. Itu otomatis. Namun kalau panjenengan belum layak, belum pantas sebagai seorang pengkaji diri, sebagai seorang pengkaji wahyu Pancagaib, maka klimaknya diri, klimaknya wahyu Pancagaib adalah manunggal jati. Bagaimana mungkin bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri? Bagaimana mungkin? Lawang belum layak, belum pantas.
yang berarti belum sesuai. Lah, yang mengerti, yang memahami, dan yang mengetahui, sudah pantaskah aku sebagai seorang pengkaji diri? Sudah layakkah aku sebagai seorang pengkaji Wahyu Pancakep? Itu panjenengan sendiri loh. Tidak satupun orang lain yang bisa tahu. Yang mengetahui panjenengan sendiri. Jadi kalau sampai panjenengan merasa belum layak, merasa belum pantas, kalau kata-kata panjenengan belum ada buktinya, jangan instruksi. Ya. Jangan instruksi, jangan protes. Lawang belum pantas, belum layak. Namun kalau panjenengan sudah layak, sudah pantas, apapun yang panjenengan pernah dengar keluar dari mulut saya, baik secara langsung maupun itu melalui video-video pencerahan di YouTube Putra Romo Channel, panjenengan bisa membuktikannya. Kenapa saya katakan ini? Beliau mendiang Eyang Semono atau Mbah Semono. Putra untuk menjadi kekudanganku itu adalah pilihan. Artinya, tidak semua putra itu bisa menjadi kekudangannya Romo. Dikarenakan di situ ada faktor pilihan. Lakune putra iku saring, sinaring, saring. 3 kali ya. Kata saringnya itu 3 kali. Lakune putra iku saring, sinaring, saring. Setelah disaring 3 kali, lah ini baru dipilih. Setelah melalui 3 kali penyaringan, layakkah panjenengan untuk dipilih? Pantaskah panjenengan untuk dipilih? Itu yang tahu panjenengan sendiri. Itu yang mengetahui panjenengan sendiri. Yang mengetahui layak apa tidak, pantas apa tidak untuk dipilih itu panjenengan sendiri yang mengetahui. Nah, ini nggak ada kompromi di sini. Suka tidak suka, mau tidak mau, panjenengan tetap akan disaring hingga 3 kali berturut-turut. Mau ndak mau itu. Bahkan sekarang pun panjenengan sedang mengalami penyaringan. Soal layak, tentang pantas atau tidak, ini soal pilihan nih. Ini soal pilihan. Panjenengan mau nggak melayakkan diri? Bersedia nggak memantaskan diri?
Nah, ini pilihan itu. Kalau tidak mau, ya penyaringan hingga 3 kali berturut-turut ini sia-sia. Lalu panjenengan mau tidak mau panjenengan tetap disaring. Sadar nggak sadar panjenengan tetap disaring. Kalau panjenengan tidak mau memantaskan diri, tidak mau melayakkan diri, sia-sia akan penyaringan 3 kali ini. Yang namanya disaring itu nggak enak. Apalagi nyaringnya di air mengalir, entek kan? Nyaringnya di air mengalir, habis kan nggak bersisa. Kok tidak mau melayakkan diri, kok tidak mau memantaskan diri, waduh rugi banyak itu. Rugi banyak itu. Sia-sia semuanya. Semuanya akan menjadi sia-sia kalau panjenengan tidak mau melayakkan diri. Tidak mau memantaskan diri sebagai seorang pelaku pengkaji diri, sebagai seorang pelaku pengkaji Wahyu Pancagaib. Maka klimaknya kajian diri, klimaknya Wahyu Pancagaib adalah manunggal jati. Yang jika diuraikan tak ada bedanya antara makhluk dan Tuhan dalam situasi dan kondisi manunggal jati. Nah, pilihan ini keputusannya ada pada diri panjenengan sendiri. Ada pada diri panjenengan masing-masing. Dulu ketika mendiang Romo Semono mengambil keputusan besar, yaitu menyempurnakan wujudnya. Karena hanya dengan cara ini, nggak ada cara lain, itu nggak ada. Tidak ada satupun cara kecuali mendiang Romo Semono menyempurnakan wujudnya, agar supaya Maha Suci bisa bertahta di dalam Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Setiap manusia hidup, apapun alasannya. Apapun alasannya. Eyang Romo Semono mengambil keputusan, yaitu menyempurnakan wujudnya. Ketika Eyang Semono Sastro Hadijoyo mengambil keputusan menyempurnakan wujudnya atau raganya, Maha Suci berkata, ojo uwas sumelang. Wiwit saiki Romo manggon ana telenging roh sone para putra kekudangan ingsun. Kalau diterjemahkan, jangan resah, jangan gelisah. Mulai saat ini Maha Suci
bertahta di setiap Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddasnya, seluruh putra kekudangane Rama. Rama adalah Maha Suci. Rama yang dimaksud adalah Maha Suci. Ketika itu, untuk terakhir kalinya, bibir Eyang Rama Semana Sastra Hadijaya bergerak ojo uwas sumelang. Wiwit saiki Rama manggon ana ing telenging roh sone para putra ingsun. Menggunakan kata-kata Rama, bukan menggunakan kata-kata aku atau saya. Artinya Maha Suci yang pada saat itu hanya menggunakan wujudnya Rama, ini akan menyebar menjadi menggunakan seluruh wujudnya putra. Ini sebuah keputusan yang tidak mudah loh. Andai saja ketika itu Eyang Rama Semana Sastra Hadijaya egois, tidak mau menyempurnakan wujudnya, tidak ada satupun putra yang bisa mijil. Tidak ada satupun konto warna, tidak ada satupun konto rupa, tidak ada satupun kanti warni, kanti rupi yang bisa mijil, itu nggak ada. Karena Maha Sucinya bermuara hanya kepada raganya Eyang Semono. Artinya di setiap wujud putra kekudangane Rama ada Rama, ada Maha Suci. Tinggal putranya itu sendiri bisa melayakkan diri, bisa memantaskan diri apa enggak? Kalau tidak, lambat laun Rama akan berpindah ke perwujudan lainnya yang 3 singgasananya terjaga. Caranya melayakkan diri, caranya memantaskan diri sebagai seorang pengkaji diri. Bagaimana Pak Web?
Diri yang sedang kita kaji adalah wahyu pancagaib. Sikap dan sifatnya wahyu pancagaib adalah wahyu pancalaku. Wahyu pancagaib sebagai kunci. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa, kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, kunci akan tetap seperti itu. Walaupun panjenengan tidak layak, kunci akan tetap seperti itu. Bacaan kunci akan tetap seperti itu. Hanya saja lambat laun kunci ini menjadi istimewa atau tidak menjadi istimewa. Kalau panjenengan tidak layak, maka walaupun bacaannya tetap seperti itu, maka bacaan itu tidak ada istimewanya sama sekali. Nah, agar supaya bacaan kunci yang seperti itu menjadi istimewa, maka layakkan diri panjenengan seperti bacaan kunci itu. Pantaskan diri panjenengan seperti bacaan kunci itu. Dan sikapnya kunci adalah, dan sifatnya kunci adalah, maka layakkan dan pantaskan diri panjenengan untuk itu. Seperti itu. Begitu juga dengan Paweling, asma, mijil, dan singkir. Plus sikap dan sifatnya. Layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, wahyu pancagaib tetap seperti itu. Tidak akan berubah. Dia tetap seperti itu. Soal dan tentang wahyu pancagaib ini berguna atau tidak, bisa digunakan atau tidak, yaitu bergantung kepada layak atau tidaknya panjenengan. Pantas atau tidaknya panjenengan. Panjenengan termasuk orang yang layak menggunakan wahyu pancagaib apa enggak? Orang yang pantas menggunakan wahyu pancagaib apa enggak? Kalau wahyu pancagaib digunakan oleh orang yang tidak pantas menggunakannya, wahyu pancagaib digunakan oleh orang yang tidak layak untuk menggunakannya, bukan cuma tidak ada hasilnya apa-apa, keporo mencelakai diri panjenengan sendiri. Akan menjadi senjata makan tuan. Seluruh manusia hidup menuju untuk ini. Seluruh manusia hidup mencari ini. Seluruh manusia hidup menginginkan ini, mendambakan ini, merindukan ini. Lah panjenengan yang mendapatkan kesempatan lebih dulu, baik-baik panjenengan. Baik-baik panjenengan. Karena panjenengan mendapatkan keberuntungan sebab mendapatkan kesempatan lebih dulu dibanding mereka-mereka.
Apalagi nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Di situ, di posisi itu, panjenengan sudah harus layak, harus pantas sebagai seorang master. Harus layak, harus pantas sebagai seorang maha guru. Harus layak, harus pantas sebagai seorang profesor, sebagai seorang doktor. Harus layak, harus pantas. Karena jika tidak, akan menjadi senjata makan tuan. Sebelum pergi meninggalkan panjenengan, dia akan menjadi senjata makan tuan. Setelah tuannya termakan, baru dia akan pergi. Tentang apa dan bagaimana, wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, semua, segala, bahkan seluruh ilmu pengertian dan pemahamannya sudah saya berikan. Tentang kemana arah tujuannya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, semua, segala, bahkan seluruh ilmu pengetahuannya sudah saya berikan. Tinggal bagaimana cara panjenengan, tinggal bagaimana teknik panjenengan, tinggal bagaimana gaya panjenengan melayakkan diri, memantaskan diri untuk itu. Kalau panjenengan bisa mau memantaskan diri panjenengan, bisa mau melayakkan diri panjenengan sebagai wahyu panca gaib atau sebagai sedulur papat kalimo pancer. Yang keempatnya adalah elemen atau esensi kesaktian Maha Suci. Satu di antaranya adalah ruhnya Maha Suci itu sendiri. Panjenengan bisa mau melayakkan diri di situ, bisa mau memantaskan diri di situ. Semua yang saya maksud dari tadi, panjenengan akan mendapatkannya. Semua yang saya maksud dari awal saya berbicara sampai saat ini, itu panjenengan akan memilikinya. Panjenengan akan mendapatkannya, panjenengan akan memperolehnya. Yang artinya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, bisa menjaga pikiran, dikarenakan pikiran akan menjadi bla bla, bisa menjadi kitab suci sejati ada makna, bisa menjadi wulangre sejati, bisa menjadi berbudi bawa laksono, bisa mijilake romo, bisa menghormati orang yang lebih tua, bisa menghormati orang yang sebaya, bisa menghormati orang yang lebih muda. Dan yang paling penting, panjenengan tidak akan mengalami kehidupan yang sangat rumit seperti yang saya tulis di papan tulis sebelah sini. Tidak akan mengalami perjalanan yang serumit itu. Nah, start awalnya dari situ. Start awalnya dari situ. Kalau panjenengan bisa mau memantaskan diri atau melayakkan diri,
Diam ketika bersamadi setelah patrap terlalu mudah. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup terlalu gampang. Kalau panjenengan belum mau memantaskan diri, belum mau melayakkan diri, berarti panjenengan meremehkan diri panjenengan sendiri. Mengkerdilkan diri panjenengan sendiri. Menghina diri panjenengan sendiri. Nah, selama panjenengan menghina diri panjenengan sendiri, meremehkan diri panjenengan sendiri, menyepelekan diri panjenengan sendiri, ya selama itu panjenengan tidak bisa itu, tidak bisa ini, tidak bisa apa saja. Bisanya hanya mengeluh, bisanya hanya bingung, bisanya hanya gelisah, bisanya hanya merusak diri sendiri dan yang lain. Bisanya hanya menghancurkan diri sendiri dan yang lainnya. Selain itu, panjenengan tidak bisa apa-apa. Jadi untuk panjenengan, untuk panjenengan yang gagal paham dengan apa yang saya sampaikan selama ini, maka tanyakan pada diri panjenengan sendiri. Apakah panjenengan layak sebagai putra kekudangannya Romo? Apakah panjenengan pantas sebagai putra kekudangannya Romo? Kalau layak, kalau pantas, tidak mungkin panjenengan tidak bisa, itu tidak mungkin. Panjenengan tidak bisa itu tidak mungkin kalau panjenengan tidak layak menjadi seorang putra kekudangannya Romo. Itu secara spiritual hakikat hidup. Secara religinya bagaimana? Secara religinya apa? Secara religinya, sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Sesungguhnya aku adalah batinnya manusia. Dan manusia itu adalah wujud kenyataan dohirku. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai wujud kenyataan Tuhan, sudah layakkah? Sebagai wujud kenyataannya Tuhan, sudah pantaskah? Kan pertanyaan seperti itu. Kalau memang Tuhan itu batinnya manusia, dan manusia itu adalah wujud Tuhan, pertanyaannya adalah, pantaskah aku sebagai wujud Tuhan? Layakkah aku sebagai wujud Tuhan? Itu pencerahan religinya.
Jadi apapun masalahnya yang selama ini menjerat kita, itu dikarenakan sebagai wujud Tuhan kita tidak layak, tidak pantas, tidak sesuai dengan isinya, tidak setara dengan isinya, tidak sebanding dengan isinya. Nggih, untuk semuanya, nggih. Maka motivasi dari saya, dikarenakan yang mengetahui apapun tentang diri panjenengan itu adalah diri panjenengan sendiri loh. Jadi kalau panjenengan merasa belum hafal, duduklah di depan papan tulis dengan sistem menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Baca sampai hafal.